dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hatinya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya. Segenap ustadzah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari senang, kamu butuh tenang. Kita nih kadang-kadang enggak jelas apa yang kita sebenarnya inginkan. Karenanya perlu diambil pelajaran, perlu diingat bahwasanya lebih daripada kesenangan, kita lebih perlu sama ketenangan. Ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita kadang-kadang nggak tahu tuh apa yang kita perlukan. Kita tahu apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya belum tentu kepengenan kita itu kita perlukan. Kan begitu? Pengen sama perlu tuh beda, Bu. Pengen sama perlu itu beda. Kamu belum tentu pengen sholat, tapi kamu perlu sholat. Tapi kalau urusan makan, kamu pengen makan apa enggak? Perlu makan apa enggak? Kalau urusan makan kita pengen dan perlu. Tapi kalau urusan sholat, belum tentu kita pengen, tapi yang pasti kita perlu. Puasa belum tentu pengen, tapi yang pasti perlu puasa. Doa belum tentu pengen, tapi yang pasti kita perlu doa. Sama kayak hadir majelis ini nih. Ada sebagian yang memang pengen hadir, ada yang juga dia tahu bahwa dia perlu hadir. Ada juga yang dia nggak kepengen hadir, tapi dia tahu dia perlu hadir. Karena dimaksain buat hadir. Kan begitu? Ada juga yang dia ngerasa pengen hadir, walaupun dia tahu sebenarnya dia nggak perlu-perlu amat buat hadir. Ada yang begitu? Enggak, perlu juga ya. Jadi ibu-ibu kalau hadir majelis ini pengen apa perlu? Pengen dan perlu. Baiklah kalau begitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, kayak misalnya baca Quran. Kamu pengen atau kamu perlu? Perlu. Seringnya hawa nafsu kita masih belum pengen baca Quran. Beda sama para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Mereka itu orang-orang yang kepada ibadah mereka pengen, selain daripada mereka juga perlu. Kalau kita nih rata-ratanya belum pengen, akan tetapi kita perlu. Kayak judulnya hari ini, lebih dari senang kamu butuh tenang. Nafsu kita nyarinya seneng, padahal sebenarnya kita tuh nggak cuma perlu seneng, bahkan seneng tuh nggak seberapa kamu perlukan. Yang lebih kamu perlukan adalah tenang. Apa sih seneng? Apa sih tenang? Yuk kita cari tahu. Teman-teman sekalian, nih ya, manusia itu terdiri dari dua bagian.
Ada zahirnya nih, badan kita, ada batinnya, ruh kita, atau boleh dibilang hati kita. Manusia ini kan badan sama hati, Bu. Betul nggak? Kalau nggak punya badan namanya bukan manusia tapi hantu. Nggak punya badan kayak begini nih namanya jin, gitu kan ya? Ini kan kalau badan nih kelihatan nih, kalau badan nih kelihatan nih. Tapi kan ibu-ibu nggak lihat kan jin yang hadir di sini? Lihat apa nggak lihat? Nggak lihat kan? Emang Ustazah lihat? Enggak juga. Sama aja, saya juga nggak lihat. Kalau kita nggak punya badan nih namanya bisa bukan manusia yang pasti, bisa jin, bisa malaikat. Ibu lihat nggak malaikat yang hadir di sini? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itulah yang kehadirannya membuat kita merasa ketenangan, sakinah, merasa tenang. Teman-teman saya sekalian, kehadiran malaikat-malaikat itulah. Malaikat tersebut ketika hadir, ghasyatumul malaikah. Malaikat kabarnya menutupi kita dengan sayap-sayap mereka. Kita nggak lihat nih kan sayapnya malaikat, kita nggak lihat. Tapi kita percaya. Kenapa percaya? Karena yang ngasih tahu seseorang yang tidak pernah berdusta. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya baca di kitab Hadiqatul Aniqah. Ada seorang mukasyif. Mukasyif itu orang yang bisa lihat apa yang manusia umum nggak bisa lihat. Hadir di satu majelis di saat orang-orang masih sedang berdatangan, majelisnya belum mulai. Dia duduk di depan gitu kan, karena memang orang tua dan dimuliakan, dituakan, serta juga orang-orang tahu kalau beliau adalah seorang mukasyif. Sekali lagi mukasyif itu orang bisa lihat apa yang orang lain nggak lihat. Jangan ngaku-ngaku mukasyif, Bu. Dek, jangan. Dari penerawangan saya, kamu nih akan sakit dalam beberapa bulan lagi. Orang mabuk 3 bulan, 4 bulan emang biasanya datang sakit. Nggak usah pakai segala penerawangan. Ibu ya. Jadi sekalian saya muliakan, ini nih. Tapi dia orang bener nih, mukasyif yang emang beneran mukasyif. Ada sebagian orang yang memang dikasih semacam kelebihan sama Allah, sixth sense istilahnya orang zaman sekarang ya, indera keenam, melihat sesuatu yang nggak dilihat sama orang. Dia duduk ngeliatin orang-orang yang datang. Sesekali beliau berdiri menyambut kedatangan seorang, sesekali juga beliau duduk aja. Kadang-kadang ada orang yang dianggap gitu, dimuliakan, punya majelis taklim besar. Orang itu datang, yang lain-lain ini kada hormat semua sama dia nggak berdiri, biasa aja. Kadang-kadang orang biasa-biasa gitu, nggak dianggap orang lain, beliau malah berdiri gitu, hormat gitu. Sebelahnya heran, udah orang banyak datang, tanya gitu, udah kayak semuanya datang gitu, semuanya duduk dan nanya gitu. Syekh, kadang-kadang diri, kadang-kadang tetap duduk aja. Apa yang membuatmu tahu orang itu perlu berdiri, kamu berdiri, atau orang itu nggak perlu kamu berdiri? Syekh tersebut menjawab, saya bukan berdiri karena kehadiran orang. Saya berdiri karena kehadiran malaikat yang bersamanya. Jadi ada orang-orang yang hadir di majelis nggak bawa malaikat-malaikat. Ada orang kelihatannya biasa-biasa aja,
datang di satu majelis bawa malaikat banyak banget. Kira-kira kamu yang mana tuh? Yang bawa apa yang nggak bawa nih? Masya Allah. Itu tergantung apa Ustazah? Macam-macam. Bisa tergantung sama niat, bisa tergantung sama adab, bisa tergantung sama dosa-dosa. Kadang nih dosa bikin malaikat rahmat pada ngilang dari kita. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang mulia di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, jadi nih manusia nih punya namanya badan sama punya hati. Badan kita ini teman-teman punya kesenangan-kesenangannya dan punya kebutuhan-kebutuhannya. Coba kita mulai dari mata. Kesenangannya mata nonton, kan gitu ya. Ada nih adik-adik kalau nonton drakor maraton tahan gitu. Baca Quran 2 lembar berasa lama bener. Nonton drakor dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dikerjain. Keluar-keluar pas pagi hari matanya udah nggak bisa kebuka. Mata panda. Ada tuh yang modelannya kayak gitu. Di sini juga ada nih. Itu kamu nyari kesenangannya mata, bukan kebutuhannya mata. Jelas ya? Kebutuhannya mata apa? Matamu perlu membaca Al-Quran. Matamu perlu menangis karena rindu kepada Allah. Matamu perlu melihat yang hijau-hijau. Perlu tuh. Mata kita perlu untuk diademin pakai timun. Itu mata kamu perlu gitu. Maksudnya mata kita perlu dirawat, dijaga betul. Ada keperluan mata, ada kesenangan mata. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau mata kita terus dikasih kesenangannya tanpa diberikan keperluannya, mata kita satu waktu nanti bakalan rusak. Betul? Matanya dipakai buat nonton mulu. Matanya dipakai buat hal-hal yang dia pengenin terus. Lama-lama bisa rusak. Penglihatannya bisa berkurang. Ketajamannya bisa berkurang. Begitu. Tapi mata kalau dijaga, diberikan keperluan-keperluannya, nih insya Allah bisa panjang umurnya mata kita ini. Salah satu dari yang diajarin kalau kita dengar adzan muadzin itu bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita cium. Kita cium dua jempol kita, jempol tangan bukan kaki. Dan jempol tangan sendiri. Nggak usah pinjem jempol orang. Ya, kita cium jempol kita, kemudian kita ucapkan, kita usapkan ke dua kelopak mata kita, dua mata kita, sambil berucap marhaban bihabibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali kita lakukan itu, kecup jempol dua tangan, kemudian kita usapkan ke mata kita 3 kali sambil mengucapkan marhaban bihabibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat muadzin membaca asyhadu anna Muhammad,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Itu insya Allah fadilahnya Allah jaga mata kita nggak akan buta seumur hidup. Berapa azan Ustazah baca begitu ya? Tiap azan. Semakin istiqomah insya Allah semakin akan terjaga mata-mata kita ini. Dan bahkan orang yang bisa memberikan kebutuhannya mata secara batin, matanya akan terjaga sampai ke negeri akhirat, sampai ke akhirat. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan kullul uyun baqiyah yaumal qiyamah illa thalatha. Mata tuh semuanya bakal nangis di akhirat kecuali 3 mata. Semua mata di akhirat bakal nangis kecuali 3 mata. 3 mata yang mana nih yang gak bakalan nangis? Uyunun sahirat fisabilillah, mata yang dipakai begadang dalam jalan taat. Baca Quran, ngantuk-ngantuk tetap dibaca. Ya. Oke ibu-ibu, terutama bulan Ramadan kemarin tuh. Walaupun ngantuk baca Quran terus aja, Bu. Ibu pernah ngerasain nggak baca Quran sampai ketiduran? Emang Quran tuh luar biasa, obat segala macam penyakit, terutamanya insomnia. Nonton TV seger, giliran baca Quran baru selembar bawaan udah ngantuk benar. Masya Allah. Ketenangan Allah berikan. Uyun sahirat fisabilillah, mata yang begadang karena Allah. Begadangnya bukan nonton bola, begadangnya bukan maraton drama Korea, akan tetapi begadangnya dipakai untuk jalan Allah, buat baca Quran, buat nulis pelajaran, gitu kan ya, buat dengerin kajian, hadir majelis-majelis taklim misalnya sampai dengan malam tetap mendengarkan kajian. Nah, itu mata-mata yang seperti ini nih yang akan begadang, yang begadang dalam jalan Allah, ini yang akan tidak nangis di akhirat nanti. Yang kedua, a'yun ghaddat an maharimillah, mata yang dipakai menunduk ketika terlihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada yang bening-bening cowok ganteng lewat di depan mata, tundukin matanya. Jangan kemudian subhanallah, katanya pandangan pertama lak wathaniya alik, pandangan pertama kamu nggak apa-apa, pandangan keduanya baru jadi dosa gitu. Ya udah kalau gitu pandangan pertama aja, nggak ngedip-ngedip. Masya Allah. Itu ya, mata yang dipakai menunduk terhadap yang diharamkan oleh Allah, ini mata yang nggak akan nangis di akhirat nanti. Kemudian yang ketiganya adalah mata bakat min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang sering nangis, ingat dosa nangis, malu sama Allah nangis, terharu karena meski begitu banyak aib, doa, dosa kita, Allah tetap saja memberikan anugerah-anugerah kepada kita. Dia menangis haru karena Allah, menangis karena rindu kepada Rasulullah, menangis karena terharu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mata yang seperti ini teman-teman sekalian yang gak akan nangis di hari akhirat. Maka ketiga hal ini adalah hal-hal yang diperlukan sama mata, walaupun bukan
kesenangannya mata. Lebih dari senang, kamu butuh tenang. Mata yang mengerjakan ketiga hal ini akan jadi mata yang tenang, aman. Aman dari kerusakan mata di dunia, aman dari kerusakan mata di akhirat nanti. Aman dari tangisan-tangisan penyesalan baik dunia maupun akhirat. Mata yang begadang di jalan Allah, mata yang menunduk terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, atau mata yang berpaling dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiganya, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Jadi sekalian, telinga juga begitu. Ada kesenangan telinga, ada kebutuhan telinga. Ini kayak ibu-ibu dengerin saya ini saat ini nih. Kamu pengen apa perlu? Pengen dan perlu. Kayak doain suara saya biar merdu. Jadinya biar enak didengerin ya. Jadi sekalian saya muliakan, saat kita tadi baca sholawat, baca maulid, baca salam kepada Nabi, kamu seneng atau kamu perlu? Seneng dan perlu. Tapi sebagian orang belum seneng. Banyak di antara orang-orang di luar itu belum seneng. Padahal sebenarnya mereka perlu. Itu lebih daripada perlu, kita butuh sama, lebih daripada seneng kita perlu sama tenang. Nah itu kita mesti nyari keperluan kita, bukan sekedar kesenangan kita. Begitu teman-teman saya sekalian. Demikian pula dengan seluruh anggota tubuh nih. Ini badan nih, badan kalau ditanya apa sih kesenangannya? Senengnya makan, senengnya tidur, senengnya ada di tempat-tempat yang indah, kan gitu ya. Senengnya nyaman, senengnya nggak gerah tapi juga nggak kedinginan. Itu yang diperlukan sama, itu yang disenengi sama badan. Tapi kalau saya ditanya apa keperluannya badan, teman-teman saya sekalian, badan perlu sehat. Betul? Kalau lagi sakit semuanya jadi nggak enak. Begitu badan kamu kena sakit, makan rasanya udah nggak enak lagi. Makanan yang biasanya kamu senang, begitu badan kamu sakit, udah nggak ada nafsu lagi sama makanan-makanan. Kenapa? Hilang keperluannya badan. Kesenangan sudah tidak lagi berarti bagi. Nah sebenarnya badan tuh yang diperlukan adalah sehat. Demikian pula dengan tidur, teman-teman saya sekalian. Badan perlu tidur, akan tapi yang lebih diperlukan dari tidur adalah sehat. Makanya begitu badan kita sakit, tidur jadi susah. Betul begitu? Makanya orang sakit tuh banyak yang dikasih pil tidur. Biar kenapa? Karena badannya perlu istirahat. Badannya perlu sehat, sehatnya itu adalah dengan tidur. Nah sekarang kita bahas hati, teman-teman saya sekalian. Hati punya banyak kesenangan. Kesenangannya hati nih, rasa dicinta, rasa dipuja, rasa digilai sama seseorang, gitu kan? Bu, istri itu seneng banget dah kalau suaminya tergila-gila padanya. Meskipun itu biasanya pengantin baru, ya kan?
Dan lebih banyak lagi tuh orang lagi pacaran tuh kayak gitu, digila-gilai. Aku tergila-gila denganmu. Kalau udah lama nikahnya bukan tergila-gila tapi dikatain gila. A, bagi duit dong A. Nggak usah banyak-banyak A, 5 juta aja. Gila kamu. Bukan lagi digilai tapi dikatain gila. Kesenangannya hati tuh dipuja. Nggak ada perempuan lebih cantik daripada kamu. Wah, melayang-layang, kepalanya besar, hidungnya kembang kempis. Seneng hati kita, teman-teman sekalian. Tapi apakah perlu? Nah, ini beda. Hati kamu senang dipuja, hati kamu senang digilai seseorang, hati kamu senang dicinta. Akan tetapi apakah hati kamu perlu untuk mendapatkan semua rasa itu? Belum tentu. Belum tentu. Itu tuh Bu, istilah makanan gula. Istilah makanan kayak kalau sesuai porsinya aja sih nggak apa-apa. Akan tetapi kalau udah kecanduan gula, lama-lama sakit diabetes. Ini yang nyautnya kenceng banget kayaknya salah satu penderita nih. Dan pujian, sanjungan, digilai orang itu bisa jadi candu buat banyak orang, teman-teman. Sehingga ketika ia dihujat, ketika ia dikritik, ketika ia dibenci, dunia serasa kiamat baginya. Hatinya nggak tahan. Kayak semacam orang yang sudah kecanduan kemudian terhalang dari candunya tersebut. Waduh, bisa sakau, bisa nagih. Dan di saat seperti itu ada banyak orang di atas muka bumi ini. Istri yang ketika ditinggal suaminya ia bunuh diri. Ada banyak di atas muka bumi ini orang yang pacaran ketika ditinggal sama pacarnya ia kemudian jadi stres, jadi depresi. Bahkan ada yang jadi gila beneran. Habis dulunya digilain sama pacarnya, ketika ditinggalin sama pacarnya jadi gila beneran. Ada apa nggak ada? Kalau hati kita hanya diberi kesenangannya, ketika kesenangan itu terhalang dari kita, maka yang ada hati kita menderita. Makanya jangan kasih hanya kesenangan buat hati kita. Enggak. Hati kita tuh seneng sama hal-hal tertentu yang kalau enggak diberi pun sebenarnya hati kita tuh merasa cukup dengan syarat sudah dapat rasa yang lain. Nggak dikasih seneng, hati kita tuh nggak apa-apa, asalkan hati kita dikasih tenang. Maka lebih daripada senang, kita butuh tenang. Itu. Saudara sekalian saya muliakan, apa sih yang disenengin sama hati kita? Hati kita tuh ngerasa seneng kalau apa yang kita pengen semuanya dikasih. Apa tuh? Kita kepengen makanan-makanan enak, kita bisa beli, kita bisa makan.
Hati kita lagi ngebayangin tempat-tempat mewah. Kita bisa punya, gitu ya. Hati kita ngebayangin barang-barang mewah. Kita bisa punya. Gitu kan? Ini yang katanya Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk segala macam penyakit-penyakit hati. Penyakit hati. Sampai orang rela korupsi. Bu, saya tanya, yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Karena orang miskin gak jadi pejabat. Kan begitu ya? Subhanallah. Orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal tuh bukan karena mereka butuh kebanyakan, akan tetapi karena hatinya nagih sama kesenangan-kesenangan dunia. Maaf, perempuan-perempuan yang mau-maunya jadi simpenan om-om. Om-om hidungnya belang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya tanya tuh perempuan-perempuan yang kayak gitu kebanyakan cantik-cantik apa jelek-jelek? Karena kalau jelek gak kepilih ya. Makanya kalau kamu ngaca, kok saya gak cantik gitu, alhamdulillah, kamu dijaga sama Allah. Allah telah melindungimu, Dek. Tenang, ucapkan alhamdulillah. Hati yang nagih sama kesenangan-kesenangan dunia, kepengen sama apa yang dipunya sama orang lain. Dia bisa beli tas bagus, dia punya handphone bagus, dia punya baju bagus, dia punya rumah bagus, dia punya mobil bagus. Saya kepengen juga. Akhirnya segala cara dicapai, termasuk dengan cara yang haram. Godain laki orang, akhirnya ya gitu dah, yang haram-haram dikerjain. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hatinya dapat kesenangannya, puas, nggak pernah puas. Kesenangan dunia ini sifatnya selalu sedikit dan sebentar. Kesenangan dunia sifatnya selalu aja sesaat. Sesaat tuh seneng emang, sesaat tuh ngerasa seneng gitu. Tapi sementara aja. Saudaraku sekalian, kalau nggak percaya nih ya, sifatnya kesenangan dunia. Makanan, coba lihat. Makanan tuh, kamu makanan sesuka apapun, cobain kamu makan secara berlebihan, lama-lama jadi enak. Suka kayak apapun aja sama makanan, kalau kamu makan sampai kamu kenyang pun kamu makan, lama-lama jadi nggak enak lagi, hilang kesenangannya. Apalagi kalau kamu seneng sama satu makanan, ayo sekarang kamu makan, kunyah, jangan ditelen-telen. Kunyah 10 menit, kamu seneng banget nih sama kacang misalnya, coba kunyah ya terus, kunyah aja terus. 10 menit jangan telen-telen. Teman-teman saya sekalian, enak? Nggak enak lagi. Itu sifatnya kesenangan dunia. Semua sedikit dan sebentar. Orang seneng tidur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, suruh tidur terus gitu, 3 hari jangan bangun-bangun. Masih tetap seneng tidur apa enggak kamu? Udah nggak enak lagi rasanya tidur. Makanya saya belajar dari hal ini bahwa kalau saya sudah enggak enak tidur atau enggak gampang tidur, udah enggak enak makan, misalnya gitu ya.
Kamu jangan kasih apa yang kamu mau, malah batasi kesenangan tersebut, nanti lama-lama jadi enak lagi. Saya sekarang nih nggak gampang tidur, susah mau tidur. Tapi bukan karena kepikiran sama sesuatu ya. Oh, gimana ya caranya biar enak lagi tidur? Gini, kamu kasih waktu batasan yang sangat sedikit sama tidur kamu, nanti tidur kamu enak lagi. Pernah lihat tukang becak tidur di becaknya? Nyenyak apa nggak nyenyak? Pernah lihat tukang tidur di trotoar? Pernah? Saya pernah. Nyenyak apa nggak nyenyak? Nyenyak banget. Dan saya kalau ditanya, Ustazah, kapan Ustazah tidur dengan saya sangat nyenyak? Saya kasih tahu teman-teman. Waktu saya mondok di pesantren, kalau habis selesai ujian, tidur saya nyenyak banget. Itu sampai bisa tidur di kelas gitu. Bisa tidur di mana aja. Subhanallah. Kenapa? Habis banyak begadang, habis batasin waktu tidur. Nah itu giliran dikasih tidur enak banget. Kalau sekarang nih tidur paling enak tuh pas lagi di tempat sholat, habis selesai sholat subuh, lagi baca zikir, lagi baca wirdul latif. Kalau malamnya tidur cuma dapat 1 jam 2 jam gitu ya. Habis dakwah misalnya gitu, habis dakwah capek, pulang malam gitu kan, jam 1 malam baru nyampe tempat istirahat gitu ya. Pagi-pagi habis selesai sholat subuh tuh baca zikir, ya Allah ketidur-tiduran. Apalagi kalau baca zikirnya sendirian. Baca Yasin gak selesai-selesai. Masya Allah. Walau nasya'u la tamasna la ayyin mustaqsiratun. Kebangun habis walau nasya'u la masaknahu ala makana, tidur sampai mana itu udah ngaco-ngaco bacanya. Masya Allah, nikmat bener tidur. Kenapa? Dibatasi. Jadi sekalian demikian pula dengan makan. Ibu-ibu pasti masih ingat rasanya makanan yang paling enak kapan, Bu? Waktu buka puasa. Betul? Ya Allah, es teh manis rasanya udah kayak dunia dan seisinya. Nikmat luar biasa makanan yang kita santap, bukan karena kelezatannya, bukan karena mahal harganya, akan tetapi karena kamu membatasi konsumsinya. Itu. Akan tetapi nih kesenangannya hati kita nih, kalau diumbar udah jadi nggak enak lagi teman-teman, udah nggak jadi seneng lagi. Makanya maaf, orang-orang kaya tuh banyak yang mau nyari makanan aja sampai keluar kota, banyak banget. Saya tuh diceritain ada orang tertentu tuh yang kalau makan daging itu maunya cuman bagian tertentu aja, yang sampai setiap kali mau makan daging itu nyembelih satu kambing atau satu sapi cuman ngambil bagian tertentunya doang. Tuh orang-orang tuh kalau nggak dibatasi nih kesenangan dunia ini, kriterianya tambah naik. Kita nih kalau dulunya kamu hidup susah, misalnya nggak biasa makan ayam, giliran makan ayam, makan daging ayam, bukan makan sama ayam, giliran makan daging ayam, rasanya enak banget. Tapi yang udah biasa makan ayam, makan daging ayam biasa-biasa aja. Karena kesenangan tuh terus meningkat, nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah selesai nafsumu menciptakan kriteria kesenangan. Pengen ini dikasih, misalnya gitu ya, pengen 1 dikasih 1, pengen 2 kasih 2, pengen 3, terus seperti itu. Orang yang nggak punya kendaraan, lihat orang naik sepeda gitu, enak tuh kalau saya punya sepeda nih, saya nggak capek jalan. Punya sepeda, ya ampun capek ternyata genjotnya. Kalau saya punya sepeda motor enak tuh.
Punya sepeda motor, kehujanan. Kalau saya punya mobil enak tuh. Punya mobil, terus aja tuh dari yang punyanya Avanza misalnya naik lagi jadi pengen punya Pajero misalnya gitu kan. Udah punya Pajero naik lagi pengen punya Al-Fatihah. Terus keinginan dunia itu emang gak pernah selesai, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu berpikir bahwa kalau saya sudah punya ini saya bakalan senang, saya bakalan tenang. Enggak, ternyata terus saja, terus menciptakan kriteria terus saja. Sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput. Makanya bukan itu yang kamu perlukan, saudaraku sekalian. Yang kamu perlukan bukan senang, akan tetapi tenang. Di mana letaknya ketenangan hati kita? Saya mau kasih tahu sama semua yang hadir di tempat ini, baik secara langsung maupun mendengarkan secara online. Ketenangan hatimu ada pada satu, taat pada perintah Allah Ta'ala. Sebab dosa hanya akan menyisakan siksa dalam hati ketika kesenangan sesaatnya sudah usai. Dosa enggak pernah memberi kecuali kesenangan sesaat belaka. Dosa tuh kelihatannya kayak ngasih seneng, ngasih seneng memang sebentar, sesaat. Sisanya siksa hatimu dunia sebelum kelak di akhirat. Nggak percaya, liatin adik-adik yang pada pacaran. Seneng apa nggak seneng? Seneng. Lama apa sebentar? Sebentar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau lagi ketemu, senengnya banget. Sampai ada tuh orang pacaran di kuburan. Kalau nggak lagi pacaran lewat kuburan ngibrit, teman-teman. Malam-malam lewat kuburan gitu kan, lari kenceng. Giliran sama pacarnya, bisa-bisanya pacaran di kuburan, berdua-duaan di atas patok kuburan. Itu apa nggak takut pas di saat dia pegangan tangan, tahu-tahu kok tangan kamu dingin sayang? Enggak kok, orang saya lagi hangatkan tangan saya. Lah, tangan siapa nih? Ternyata tangan yang lain yang dipegang. Apa nggak takut tuh? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, senang sesaat. Tapi begitu udah nyampe ke rumah, gelisah, kepikiran. Begitu dilihat, dia telepon pacarnya, nggak jawab pacarnya 5 menit, pikirannya udah kemana-mana. Jangan-jangan, ya Allah, ya. Antara seneng amat tersiksanya itu, coba deh, adik-adik yang pada pacaran nih, kayaknya ada nih di sini nih, masih ada nih. Coba kamu hitung-hitung deh. Dalam 24 jam waktumu di saat kamu sedang pacaran tuh senengnya berapa menit, susah hatimu berapa menit. Ini masih lagi masa pacaran nih, belum aja saat masa kamu ditinggalkan. Dia bilang, enggak ustazah, dia tidak akan meninggalkan saya. Sebab katanya dia tak mampu hidup tanpa saya. Pret. Apa kabar mantan? Ternyata dia masih panjang umurnya.
Padahal dia pernah bilang tak mampu hidup aku tanpamu. Di saat kamu kecewa, hatimu begitu tersiksa. Iya ya Ustazah, kenapa orang kalau pacaran semuanya berakhir dengan putus? Saya kasih tahu deh, saya kasih tahu. Jangankan orang pacaran, orang nikah aja, kalau rasanya terlalu, cintanya terlalu, itu banyak yang kemudian berakhir dengan bercerai. Maaf, bukan, saya nggak lagi suruh kamu untuk yang sama suami kamu tuh nggak usah terlalu gitu. Meskipun memang itu ya, saya kasih tahu nih ya. Maksudnya jangan terlampau cintanya berlebihan, karena semua rasa yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Semua. Apapun aja yang terlalu hanya akan berbalik sebaliknya, hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Tinggal tungguin aja. Semakin terlalu, semakin kuat rasanya, semakin kuat pula berbaliknya. Sesuatu yang terlalu cinta akan berubah menjadi terlalu benci. Lihatin aja. Makanya terhadap semua rasa yang kamu rasakan di atas muka bumi ini, biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa aja. Kalau mau terlalu, terlalulah kepada yang tak akan pernah mengecewakanmu. Namanya Allah. Jadi kalau kamu mau nyari tenang, cara nomor satu adalah taatlah kepada Allah. Sebab dosa yang kamu pilih hanya memberikan kepadamu senang sesaat. Kemudian sesudahnya diringi dengan rasa tersiksa yang seringkali berkepanjangan. Orang tuh pacaran seneng, dari yang asalnya ketemu aja seneng, lama-lama ketemu doang gak seneng, harus berduaan. Lama-lama berduaan doang gak seneng, harus pakai pegangan tangan. Lama-lama pegangan tangan doang gak seneng, harus pakai dah. Sampai kemudian terjadilah perzinaan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seneng, iya, orang yang melakukannya seneng. Berapa lama? Sesaat. Untuk kemudian rasa tersiksanya jauh lebih besar. Apalagi jika sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih bekas dosa berupa hamil. Tuh, yang perempuan terutamanya. Jadilah berakal, Dek. Jadilah berakal, Mbak. Jadilah berakal, Kak. Jangan mau-maunya kamu hilangkan ketenangan hidupmu yang begitu berharga hanya karena kesenangan sesaat yang kamu rasa. Senangnya berapa lama, tersiksanya berapa lama. Apalagi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu sampai hamil, tuh coba pikirin. Coba pikirin. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan itu bukan cuma susah di dunia, dan bukan cuma susah buat kamu aja, susah orang tua kamu, susah saudara-saudara kamu, susah keluarga kamu, menanggung malu, dan susah anak kamu. Tahukah kamu kalau sampai anak tersebut dilahirkan, dia jadi anak yang gak bisa mahram sama bapak biologisnya. Dia gak punya hubungan sama bapak biologisnya. Misalnya nih ya,
hamil di luar nikah, terus kawin sama laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain ini teman-teman mahram sama si anak ini, mahram bukan sebagai bapaknya, tapi sebagai suami ibunya. Sama kayak bapak tiri gitu. Mahram karena dia adalah suami ibunya, bukan karena dia bapaknya. Dalam artian kalau dia nikah nggak boleh diwalikan sama bapaknya yang ini. Walinya harus wali hakim. Dan kalau bapaknya ini meninggal dunia, dia nggak dapat harta warisan dari bapaknya ini. Dan sama bapak biologisnya, dia salaman aja batal wudunya. Nggak batal. Dan maaf, dia bahkan boleh nikah sama bapak biologisnya itu. Karena dianggap tidak ada hubungan apapun yang dianggap sah karena dia lahir tidak dalam pernikahan yang sah. Kesian kan? Kesian. Misalnya nih ustazah, dia kawinnya sama si bapak biologisnya yang menghamili dia kemudian menikahi dia gitu. Si anak mahram gak sama bapaknya? Mahram sebagai suami ibunya, bukan mahram sebagai bapaknya. Dalam artian kalau salaman gak batal karena salaman sama suaminya ibu. Tapi kalau dia nikah gak boleh diwaliin sama bapaknya. Kenapa? Kan bapak biologisnya. Iya, akan tetapi tidak dalam pernikahan yang sah sehingga gak dianggap. Dan kalau bapaknya ini meninggal, dia nggak dapat warisan. Kalau dianya yang meninggal, dia kaya raya misalnya, si bapak ini juga nggak dapat warisan dari anaknya itu, karena dianggap bukan bapaknya. Kesian kan nasibnya, kesian nasibnya teman-teman. Jadi pikirin yang panjang deh, pikirin yang panjang. Jangan hanya karena kesenangan sesaat, hanya kesenangan beberapa menit menghancurkan hidupmu untuk waktu yang panjang, menghancurkan keluargamu untuk waktu yang panjang, menghancurkan kehidupan anakmu yang kamu hamil itu untuk waktu yang panjang, dan menghancurkan kehidupan akhiratmu. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang tuh masuk surga semuanya dengan mengangkat kepala, membusungkan dada. Semua orang masuk surga bangga. Orang kalau bangga kan angkat kepala, busungin dada. Illa ashabuz zina. Kata Habib Umar, kecuali orang yang pernah zina waktu di dunia. Andai Allah ampunin dosanya, matinya husnul khotimah. Andai Allah Subhanahu wa taala udah jadikan dosa-dosanya udah selesai dengan dia di neraka gitu. Kemudian udah selesai nih dosanya nih, karena dia mati bawa iman, tetap jadi umat Nabi Muhammad dan juga jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam surga, teman-teman. Ashabuz zina, orang yang pernah zina waktu dia di dunia, menjadi satu-satunya orang, satu-satunya kelompok orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala. Masuk surga aja malu gitu. Udah di surga aja malu. Bahkan sampai surga kamu masih menyandang malu. Bukankah gak ada yang pantas untuk kamu bela mati-matian? Sesuatu yang bahkan sampai di surga sekalipun kamu masih menyandang malu. Apa enaknya kesenangan-kesenangan yang bikin kamu sampai harus terus-terusan malu, bahkan hingga sampai kamu masuk surga sekalipun, itu
Itu kalau kamu masuk ke dalam surga. Gimana kalau sampai kamu tidak diizinkan Allah untuk masuk ke dalam surganya karena perbuatan zina yang telah kamu lakukan waktu di dunia? Jangan deh, jangan. Ingat terus pesan saya sampai kapanpun. Ustazah, sekarang ini lagi musim yang zina bukan adik-adik Ustazah, atau bukan cuma adik-adik, orang udah punya suami Ustazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah dengar keterangan dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid bahwa ketika ada orang punya pasangan kemudian berzina, murka Allah kepada dia adalah setengah murka Allah kepada semua ahli kubur yang sedang disiksa. Kebayang nih, ini ahli kubur di dunia nih, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang udah dikuburin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kira-kira berapa juta orang? Anggaplah misalnya 100 juta orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Di antara 100 juta orang itu yang sedang disiksa, misalnya anggaplah setengahnya 50 juta orang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dari 50 juta orang tersebut setengahnya 25 juta orang. Kalau ada satu hari, satu malam, orang yang sudah punya pasangan, baik dia adalah pria beristri ataupun istri bersuami, satu waktu dia melakukan perbuatan haram zina, murka Allah kepadanya saat itu setara dengan murka Allah kepada 25 juta orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya. Diturunkan kepada dia satu. Kebayang kayak apa gedenya. Berani. Saya bayanginnya aja udah bergidik teman-teman. Kayak apa? Murka Allah tuh setitik debu aja. A'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala dosa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala dosa. Jangan pernah memilih dosa. Dan Dek, Bu, saya muliakan, itu tuh namanya bukan cinta sejati, itu namanya cinta monyet. Kalau lagi cinta sih, ya emang kayak begitu rasanya. Akan tetapi cintanya hilang, tinggal monyetnya.
Yang kayak beginian nih bukan namanya cinta sejati, tapi namanya cinta mati. Cintanya hilang, tinggal matinya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jangan aja pokoknya, jangan pernah memilih dosa untukmu mencari kesenangan-kesenangan. Senangnya bentar, susahnya lama. Senangnya bentar, susahnya lama. Udah, pilih saja jalan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah sebentar, senangnya lama. Sebab yang Allah bakal kasih bukan hanya kesenangan, akan tetapi ketenangan. Taatlah di jalan Allah. Tinggalkan dosa dan mulailah kerjakan taat. Nikmat hidupmu. Mulai bangun tahajud, wudu. Ngantuk sih emang, ngantuk, tahu saya. Kamu sholat, habis selesai sholat angkat tangan, ya Allah. Di jam-jam seperti ini ada hamba-hambamu yang beribadah kepadamu, khusyuk hati mereka, hadir jiwa mereka, tenang, damai hati mereka bersamamu, ya Allah. Sebab Engkau memandang mereka dengan pandangan kasih sayangmu, ya Allah. Di antara mereka hamba-hamba tercinta di sisimu ada aku. Meskipun masih bergelimangan dosa diriku, meskipun belum tercinta aku di sisimu, meskipun masih penuh aib dan celak diriku ini, meskipun belum khusyuk, belum tenang hatiku, ya Allah, akan tetapi aku ada bersama dengan mereka saat ini. Ribuan hambamu yang beribadah di jam-jam seperti ini, menghadapkan diri mereka kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Engkau memandang mereka dengan kasih sayangmu, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah diri ini, ya Allah. Pandanglah hambamu ini, ya Allah. Karuniakanlah kepadaku, kepada hatiku, apa yang Kau karuniakan kepada mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikanku berkumpul dengan mereka di jam-jam yang seperti ini, kelak di hari akhirat bersama dengan mereka pula kumpulkanlah diri ini, ya Allah. Minta sama Allah. Allah tuh kalau diminta ngasih. Minta sama Allah. Minta pandangan rahmat, minta pandangan kasih sayang. Wah ustazah, saya kalau tahajud minta tanah. Saya kalau tahajud minta jodoh ustazah. Saya kalau tahajud minta biar disayang sama suami saya ustazah. Gimana itu ustazah? Boleh aja sih, tapi rugi kalau yang kamu minta cuma hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Rugi kalau kamu di saat waktu-waktu yang sangat sofa, waktu-waktu yang sangat jernih, waktu-waktu yang sangat intim antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disampaikan dalam sebuah hadis, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib.
Sungguhnya Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, kemudian memanggil-manggil, mana nih hambaku, mana hambaku yang lagi minta ampunan, mana nih, mana hambaku yang sedang beristighfar, aku akan ampuni dosanya. Mana hambaku yang sedang punya keperluan, yang sedang punya kebutuhan, mana nih, aku akan penuhi semua keperluannya, aku akan penuhi semua kebutuhannya. Mana hambaku yang sedang beribadah mendekat padaku, aku akan menerimanya. Mana hambaku yang sedang ingin mendekat padaku, aku akan menerimanya. Di saat Allah sedang menawarkan cintanya, akankah kamu meminta kepadanya cinta selainnya? Ketika Allah sedang menawarkan kasih sayangnya, adakah pantas bagimu untuk meminta kasih sayang dari selainnya? Ya Allah, jadikan hati suamiku tak pernah berpaling dariku. Bukan berarti kamu gak boleh minta itu, tapi tidakkah kamu malu jika Allah kemudian bertanya padamu, kamu hanya berharap cinta suamimu, tidakkah sudah waktunya bagimu untuk meminta cinta dan kasih sayang dariku? Saudariku sekalian, saya sampai kadang berpikir bahwa ketika kita Allah kecewakan dengan cinta manusia, jangan-jangan itu adalah tali Allah untuk menarik kita agar tertarik dengan cintanya. Jangan-jangan itu adalah panggilan Allah kepada hati kita untuk tertarik kepada kasih sayangnya. Allah seolah berkata kepada kita, wahai hambaku, tidakkah kamu mau belajar cinta manusia bisa sebegitu mengecewakan, sementara cinta padaku, aku tak akan pernah mengecewakan. Kamu mau tenang? Kamu mau damai? Kamu mau bahagia? Ia ada dalam jalan taatmu kepada Allah. Mulailah membangun hubungan yang indah dalam jalan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatmu benahi, ibadahmu perbaiki. Mulailah menjalani perintah Allah dan jauhilah semua larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah hanya menjanjikan untukmu kesenangan sesaat, diiringi tersiksa untuk waktu yang sangat lama. Sementara ketaatan kepada Allah diawali dengan kesusahan sesaat, rasa berat sesaat, akan tetapi diiringi dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian untuk waktu yang sangat panjang, dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Tahajud ngantuk, baca Quran malas, puasa lapar, semua ketaatan kayaknya nggak enak. Bahkan teman-teman, orang-orang yang belum tahu rasanya ngelihat kamu dari pagi-pagi udah rapi mau hadir kajian, mereka bilang, ngapain, ih susah banget. Ngapain tuh orang? Di jam-jam kayak gini enaknya tidur. Di jam-jam kayak gini enaknya sarapan sama keluarga. Ini hari Minggu, hari berkumpul bersama dengan keluarga.
Akan tetapi hal-hal yang seperti ini itu beratnya di awal. Begitu udah hilang beratnya, yang siksa adalah kesenangan. Yang siksa adalah kesenangan yang panjang. Kenapa bisa kesenangan tapi panjang? Sebab ia bukan hanya senang, akan tetapi tenang. Baca Quran juga gitu. Semua ibadah tuh kayak gitu. Semua ibadah tuh kayak gitu. Bahkan tahajud, yang kamu ngerasainnya, ih pasti ngantuk banget ya. Iya, buat orang-orang sepertimu yang belum istiqomah mengerjakannya. Tapi buat hamba-hamba pecinta Allah, buat kekasih-kasih Allah, buat para penikmat-penikmat ibadah, mereka bilang, laulal qiyam bil-lail lama nuridul baqa fid dunya. Andai tidak karena ibadah di waktu malam, tak tersisa lagi kesenangan kami di atas muka bumi ini, kami pasti sudah minta untuk dipersegerakan berjumpa mati. Andai tidak karena kesenangan ibadah di waktu malam, kami pasti sudah dari dulu minta dipersegerakan untuk mati. Tapi kami masih punya kesenangan hidup di dunia. Apa itu? Ibadah kami di waktu malam. Gitu katanya. Sampai katanya Robi Al-Adawiyah, teman-teman saya sekalian, wallahi mahammani mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajris sadiq. Sungguh nggak ada yang bisa bikin saya susah selama 40 tahun hidup saya, kecuali saat terbit fajar. Saat datang waktu subuh tuh susah. Ya ampun, berhenti nih waktu tahajud saya. Mesti nungguin berapa jam lagi nih buat bisa ketemu sama sholat malam. Susah nih saya. Aduh udah subuh aja. Padahal kayak baru aja tahajud. Aduh lagi enak-enaknya, lagi udah subuh aja. Gitu katanya. Katanya Robi Al-Adawiyah. Tapi kata kita, begitu datang adzan subuh, ya ampun kayak baru aja tidur. Si ngantuk nih. Beda kesenangan. Kita masih nyari kesenangannya nafsu. Sementara orang-orang pecinta Allah, mereka mencari ketenangan. Dan itu adalah kesenangannya hati. Kesenangannya nurani, kesenangannya ruh. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Amin. Jadi yang namanya tenang, satu ada dalam jalan taat, yang kedua ada dalam jalan cinta. Kamu kepengen hatimu tenang, lepaskan hatimu dari segala kebencian. Kalau kamu kepengen jiwamu damai, jangan pernah simpan dendam. Maafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu. Maafkan semua yang pernah berkonflik, bermasalah denganmu. Maafkan siapapun yang kamu rasa pernah berbuat zalim padamu. Maafin. Teman-teman saya sekalian, jangan kamu pikir saya akan jadi puas kalau saya udah bisa balas dendam sama semua orang yang pernah menzolimi saya. Itu kamu kebanyakan nonton drama Korea. Kamu kebanyakan nonton film India. Akan tetapi kalau hatimu terdidik dengan Islam, kalau hatimu terdidik dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, aku beritahu padamu, tak ada jalan ketenangan hati kecuali jika hatimu penuh cinta kepada siapapun, bahkan kepada yang pernah berbuat zalim padamu. Hatimu tenang ketika ia bebas dari semua rasa benci.
hatimu tenang, hatimu damai ketika tak ada lagi dendam, iri, dengki kepada siapapun di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian, Islam mengajarkan kepada kita orang-orang yang begitu mudah memaafkan kesalahan siapapun aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya diracun. Dek, meninggalnya diracun. Diracunnya sama gubernur Madinah. Orang tuh yang namanya rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, sampai dengan menghalalkan segala cara. Itu kisah basi. Itu kisah udah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, kamu akan lihat begitu tuh orang rebutan sama kekuasaan tuh, semua cara jadi halal buat mereka. Naudzubillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih mau jelang nih 2024. Hati-hati. Jangan jadi orang yang ada dalam pusaran-pusaran seperti itu, dan jangan pula kamu mau-maunya jadi orang-orang yang sampai kehilangan ketenangan hatimu karena membela orang-orang yang berebut kekuasaan. Ingat pesan saya ini. Ingat pesan saya. Karena hampir setiap pemilu tingkat perceraian meningkat. Suami istri gara-gara beda calon bisa bercerai. Ya Allah, ya Allah. Abisnya itu sih dua-duanya sama-sama pada damai, suami istrinya kagak jadi balikan. Kan sayang banget gitu. Nah, nih saya ceritain Sayyidina Hasan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hasan sampai bayar orang. Bayar orang sampai ada orang dia kerja di rumah Sayyidina Hasan jadi pelayan berbulan-bulan. Maju mundur. Ini si pelayan ini ya, memang dari awal tuh dia dibayar sama gubernur ini nih untuk kerja di situ. Bayar ratusan juta teman-teman saudara sekalian. Kalau istilah duit kita ya bahkan miliaran, barangkali saya nggak paham. Itu untuk bisa kerja jadi pelayan, jadi pembantu gitu, jadi budak di rumahnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan hatinya bersih, hatinya damai, nggak pernah suudonon sama orang gitu. Sampai satu waktu berhasillah dia. Padahal udah maju mundur tuh, udah bolak-balik banget, nggak mau gitu. Tapi ya kayak cerita-cerita di film-film pedeman sekarang ya, dia udah mengajukan diri untuk mundur aja. Ya iniannya kalau kamu mundur, istri, anak-anak kamu semuanya kami bunuh, yang begitu-begitulah. Nah itu kerjaan orang-orang di atas satu, serem banget. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Yang terpaksa berada dalam lingkaran-lingkaran yang seperti itu, mudah-mudahan Allah selamatkan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, racun di minuman pagi Sayyidina Hasan nggak tahu-tahu itu racun. Jangankan diminum, dihirup aja orang bisa mati gitu. Racun yang kalau dikasih buat 40 orang, itu 40 orang mati semua. Itu dosisnya dikasih ke satu orang. Sayyidina Hasan nggak tahu-tahu, glek, kritis. Saudara sekalian yang saya muliakan, penyebab kematiannya diracun oleh seseorang. Paham beliau siapa orang tersebut? Tahu pembantunya dibayar sama gubernur, tahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat beliau sedang kritis seperti itu, udah mau mati nih, detik-detik kematiannya, saudaranya kumpul, anaknya, adiknya Sayyidina Husain, kemudian orang-orang yang beliau sayangi, pembantunya apa segala macam, ngumpulin
di sekeliling beliau. Beliau dengan suara parau manggil adiknya Husain. Udah suaranya udah putus-putus dan udah sangat pelan sekali, nggak bisa ngomong keras-keras. Ngasih isyarat kepada Husain untuk mendekat. Sayyidina Husain adiknya deketin telinganya. Apa yang dia bilang? Nih ya, kalau didikannya film India, kalau didikannya drama Korea, kamu udah bisa bayangin kan kira-kira ngomong apa? Balaskan dendamku. Nyawa dibayar nyawa. Gitu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang Sayyidina Hasan sampaikan kepada adiknya? Ini orang hatinya terdidik dengan ajaran Islam. Hatinya terdidik dengan ajaran cinta. Bagaimana mencintai siapapun meski apapun yang mereka perbuat. Apa katanya Sayyidina Hasan? Ya Husain, inni araftu man fa'ala hadza bi. Wahai Husain, saya tahu siapa yang telah berbuat ini pada saya. Wahai Husain, jika satu hari nanti kamu mengetahuinya, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, saya sudah memaafkan dia. The real of Islam. Sejatinya ajaran Islam. Menurutmu teman-teman, ketenangan hati macam apa yang Allah telah berikan kepada Sayyidina Hasan hingga membuat beliau mampu memaafkan kesalahan seseorang yang menjadi penyebab kematian beliau. Habis itu meninggal. Sayyidina Hasan habis itu meninggal. Akan tetapi membawa pesan damai, pesan ketenangan yang luar biasa. Adiknya Sayyidina Husain meninggal di medan perang Karbala setelah dibantai oleh ribuan orang yang mereka sebelumnya mengatakan, kami mengundang wahai Husain untuk mengembalikan kekhalifahan kepadamu wahai Husain. Datanglah kepada kami ke Irak. Maka Sayyidina Husain berangkat ke Irak, tiba di medan Karbala, bukannya dikembalikan kekuasaannya sebagai khalifah, sebagai raja, sebagai presiden, akan tetapi malah justru dibantai seluruh keluarganya, teman-teman sekalian, dan seluruh sahabat serta orang yang bersama dengan Sayyidina Husain saat itu. Ketika beliau berjumpa untuk pertama kalinya dengan mereka di padang Karbala tersebut, dia memandang wajah-wajah beringas yang siap untuk melumat dan menghabisi Sayyidina Husain beserta seluruh keluarganya. Sayyidina Husain menunduk, kemudian air matanya mulai berderasan keluar dari kedua matanya. Saudarinya yang ada di sampingnya bertanya, "Ya Husain, ajza'ta minal maut?" Wahai Husain, apakah kamu takut dari kematian? Sayyidina Husain menjawab, "Makana Husain bijazi'in minal maut ya Zainab." Husain tidak pernah takut dari kematian wahai Zainab. Maka mengapa aku melihat air matamu berderayan dari kedua matamu itu wahai Husain? Sayyidina Husain menjawab, aku menangisi wajah-wajah yang akan masuk neraka karenaku. Saya mengasihani, merahmati wajah-wajah yang akan Allah siksa disebabkan karena saya. Andai Allah memaafkan mereka dan memasukkan saja mereka ke dalam surga.
Ini Islam. Ini Islam. Ini ajaran Islam. Tidak menyisakan kebencian dalam hati kepada siapapun. Bahkan kepada wajah-wajah beringas yang akan menghunuskan pedang kepada tubuh-tubuh mereka. Mereka memaafkannya dan mendoakan andai dimasukkan ke dalam surga. Di mana hatimu teman-teman? Di mana hatimu? Kamu nyari tenang, tenang gak akan pernah didapat dalam kebencian. Tenang gak pernah bisa didapat dalam dendam. Jika kamu berpikir seumur hidup gak akan pernah saya maafkan kesalahan perempuan yang telah merebut hati suami saya, aku sampaikan permohonan maaf padamu, sebab sepertinya ketenangan jauh darimu. Jika kamu masih memiliki kebencian kepada siapapun di atas muka bumi ini, kamu sulit untuk bisa merasakan ketenangan. Dan saya sampaikan padamu, dendam, benci mungkin pada tingkatan tertentu membuatmu senang, akan tetapi tidak pernah membuatmu tenang. Dan lebih daripada senang, kamu perlu tenang. Maka terhadap siapapun yang membencimu, terhadap siapapun pernah mendolimimu, terhadap siapapun pernah berbuat salah seperti apapun jenis kesalahannya, dengan penuh cinta aku sampaikan padamu, maafkanlah. Bukan untuk kebahagiaannya, bukan untuk kesenangannya, bukan untuk keselamatannya, akan tetapi untuk kesenanganmu, akan tetapi untuk ketenanganmu, akan tetapi untuk kebahagiaan hidupmu. Kamu perlu memaafkan kesalahan semuanya. Insya jalan cinta. Yang terakhir, kalau kamu mau hidupmu tenang, berserahlah kepada Allah Ta'ala. Kayak gimana sih berserah? Berserah tuh ginilah. Sandaran. Ini kalau saya gini nih, saya nggak capek, saya malah istirahat, meskipun yang dengerin nggak enak. Saudaraku sekalian, tuh kalau kamu pengen hidupmu nggak capek, kamu yang sering gini loh. Tapi jangan makursi, akan tetapi kepada Allah. Kenapa? Sebab kursi lemah. Sebab apapun yang kamu sandari nggak cukup kuat untuk bisa menopang seluruh beban kehidupanmu itu. Nggak ada yang cukup kuat untuk bisa menopang seluruh beban hidupmu itu, teman-teman. Karenanya kamu kepengen hidupmu tenang, nggak capek-capek, gampang caranya. Jangan sandaran sama suami, jangan sandaran sama anak, jangan sandaran sama saudara,
jangan sandaran sama kepandaianmu, jangan sandaran sama kecantikanmu, jangan sandaran sama hartamu, jangan sandaran sama ilmumu, bahkan jangan sandaran sama ibadahmu, akan tetapi bersandarlah hanya kepada, sebab semuanya lemah. Yang kuat hanya Allah. Yang kuat hanya Allah. Terhadap semua urusan-urusanmu, hatimu yang tenang, jangan panik. Ingetin hati, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Suami sakit, ingetin hati, ada Allah, ada Allah. Suami transfer perempuan lain, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Anak kecelakaan, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Dirimu dengan segala permasalahan hidupmu akan jauh lebih tenang kalau kamu hanya bersandar kepada Allah. Ingetin diri terus. Kalau dia lagi takut, bilangin diri, wahai diri, kamu takut, jangan takut. Bersama kita ada Allah sang pengendali, sang penyelamat dari segala ketakutan kita. Makanya selalulah bilang, ketika ada masalah besar datang hidupmu, jangan pernah bilang, duh betapa besarnya masalahku, akan tapi sampaikanlah, wahai masalah, kamu memang besar bagiku, akan tetapi bersamaku ada Allah Zat yang maha besar. Dan semua masalah ada dalam genggamannya. Kamu tidak pernah perlu merasa takut dari apapun dan siapapun. Bersandarlah. Sandar, pasrah, yang enak sama Allah. Kamu hanya perlu bilang, ya Allah, saya takut. Akan tetapi bukankah bersamaku ada Engkau Zat yang maha kuat. Ya Allah, bebaskan aku, selamatkan aku dari segala ketakutanku ya Allah. Kalau urusannya keuangan, finansial, ekonomi, bilang gini, ya Allah, saya miskin, tapi bukankah bersama saya ada Engkau Zat yang maha kaya. Ya Allah, cukupkanlah diri ini denganmu ya Allah. Kalau kamu lagi sakit, bilang gini, ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi bukankah bersamaku ada Engkau Zat yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah diri ini ya Allah. Enak, tenang, senang, insya dah, yang tenang aja hidup ya. Kalau kamu tenang, kamu akan senang dengan kesenangan yang panjang. Jangan kejar senang, akan tetapi kejarlah tenang. Ada di mana? 1, dalam jalan. 2, dalam jalan.
3, dalam jalan tawakal atau berserah diri. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Mudah-mudahan Allah pandu kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu tenang hati kita bersama dengannya insyaallah. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang masih ada airnya, kalian dibuka, kita mau doa. Mumpung masih lagi bareng-bareng, saya ingat ucapan guru saya Hubabah Nur. Beliau bilang doa ba'dal majlis mustajab. Doa ketika majelis talim sedang berkumpul ramai-ramai seperti ini, doanya mustajab. Yang airnya udah habis nggak usah ambil air tetangganya ya. Udah cukup. Nah, yuk kita membaca suratul Fatihah. Niatin apa yang jadi hajatmu. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing. Mudah-mudahan orang tua kita yang ada Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, bahagiakan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai langkah kehidupan mereka insyaallah. Orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah bahagiakan mereka semua di sisi Allah. Allah terangkan kuburnya, Allah nyamankan, damaikan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah tutupi aib-aib mereka. Allah kumpulkan mereka dengan manusia paling agung. Allah rasakan kepada mereka syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anak kita, mudah-mudahan Allah selalu bimbing mereka, dipandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dijauhkan mereka dari segala dosa, dijauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan mereka dengan ajaran-ajaran yang sesat, dijauhkan mereka dari siapapun yang dapat berbuat jahat dari mereka insyaallah. Kita semuanya, diri-diri kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah sehatkan zahir batin kita. Allah damaikan, Allah tenangkan hati kita. Allah jauhkan kita dari syaitan. Allah jauhkan kita dari hawa nafsu. Allah menangkan kita menghadapi hawa nafsu kita insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Lebih dari semuanya, mudah-mudahan apabila datang ajal menjemput kita semuanya, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفتح تفتح لنا أبواب الخير تؤملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك. اللهم إنا كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالأمور فبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.